Di balik penangkaran burung ini ada anak istri saya. Saya tidak mau anak istri saya itu sedih ataupun kecewa ya. Saya mau anak istri atau keluarga saya itu bangga dengan saya. Orang menganggap sepele ya burung ya. Tapi kalau semua kebutuhan ataupun apapun itu keperluannya bisa dicukupi dari burung, saya ada kepuasan, istri pun atau keluarga juga senang. Nama saya Keli Wahid ya, biasa dipanggil Keli. Nama usaha saya adalah KR Van Magelang yang berfokus untuk menangkarkan burung cucak rawa dan murai batu. Alamat saya berada di Dusun Kudus, RT 2 RW 1, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Saya menangkarkan burung cucak rawa ya, itu sebenarnya bukan cita-cita ya, jadi memang proses panjang. Dari dulu saya menangkarkan itu memang nggak langsung sebesar ini ya, jadi menangkar burung cucak rawa itu memang benar-benar sulit ya. Jadi sulitnya itu sebenarnya orang itu bisa dipelajari. Cuma kebanyakan orang itu kalau udah menemui kesulitan, apalagi bertubi-tubi, kadang dia akan nyerah sendiri ya. Jadi karena peluang di situ itu yang nangkar itu sebenarnya banyak, tapi kadang orang tidak memanfaatkan dari kesulitan itu. Itulah yang membuat saya tertarik, terutama permasalahan di nangkar ya. Kalau nangkar kita itu menemui suatu kendala, biasanya orang itu berpikir, oh ini memang sulit ya, banyak yang akan tidak lanjut. Tapi karena di situ ada mindset saya, memang kalau yang sulit ini secara otomatis juga orang akan mengenai kesulitan juga. Disitulah semangat saya itu malah semakin bagus. Tidak akan ada istilahnya kita nangkarkan burung cucak rawa itu kita bersaing. Tinggal siapa saja ya yang kira-kiranya dia mampu bertahan dan menyelesaikan semua segala permasalahannya, dialah yang akan bertahan. Jadi alhamdulillah ya, setelah saya menangkarkan burung cucak rawa ini, saya bisa merasakan sendiri ya. Saya itu anak sudah 3, yang paling besar sudah kuliah, yang nomor 2 baru kelas 4 SD, yang kecil masih 5 tahun. Jadi dulu juga nggak berpikir ya bisa memberikan atau menyekolahkan anak sampai sejauh ini. Tapi karena mungkin udah aku sendiri menjalani penangkaran burung cucak rawa dan sedikit banyak tahu hasil dari menangkarkan cucak rawa. Pada akhirnya memang sekarang udah kuliah pun saya merasakan anak itu mending terus dilanjut kuliah. Misalkan harus sampai ke S2 pun oke, aku siap. Tapi pada prinsipnya kadang orang berpikir kita menangkar burung cucak rawa itu apa iya mampu untuk biaya ya. Jadi yang saya alami sendiri, karena saya udah sampai bangun kandang, terus rehab rumah, terus jalan juga tetap membiayai anak sekolah. Bisa lah, bisa itu seperti itu bisa. Asalkan ya kuncinya satu. Kalau kita mempunyai usaha, terutama di penangkaran burung cucak rawa, kalau kita benar-benar fokus, kita sabar, kita jeli, kita teliti, semua permasalahan kita evaluasi sampai benar-benar dapat ilmunya. Karena di penangkaran cucak rawa itu bukan banyaknya pesaing ya, tapi aslinya pesaing itu dari kita sendiri. Asal semua kendala, permasalahan bisa kita taklukkan ya. Jadi pegang ilmunya aja, udah beres semuanya. Mungkin orang berpikir ya, kenapa cucak rawa, nggak burung lain ya? Cucak rawa itu karena saya breeding ya, cucak rawa itu tingkat kesulitannya tinggi. Nggak semua orang mungkin mampu dengan kesabarannya, dengan segala permasalahannya. Jadi karena apa cucak rawa itu bisa harga tinggi? Karena sangat sulit untuk nangkar. Kalau nangkarnya itu mudah, mungkin ya dengan tanda kutip bisa kita lihat dari burung-burung yang lain ya. Kalau mudah, di pasaran akan melimpah, harganya yang hancur. Tapi karena cucak rawa itu nangkarnya sulit, orang juga nggak semuanya mungkin mampu bertahan dengan kesulitannya. Siapa yang mampu bertahan, ya udah nanti akan terseleksi secara alami lah. Jadi nggak usah kita berpikir semakin banyak yang nangkar, semakin banyak persaingan dalam penangkaran, nanti kita akan kalah. Nggak. Siapa yang pegang ilmunya dalam penangkaran, dia yang akan menang. Kalau untuk sejarah saya membuat kandang ini sebenarnya itu nggak serta-merta itu saya punya uang, saya bangun enggak. Karena berdasarkan dari saya nangkarkan burung cucak rawa 1 pasang itu ya, saya kan tahu hasilnya. Terus memang komitmen saya ya dan kenekatan saya. Kalau memang dari sejak saya mulai itu saya nggak nekat, nggak langsung fokus, nggak akan ada perubahan apapun. Jadi saya putuskan memang saya harus mencari uang. Karena di saat itu saya udah pernah mencoba ada pinjaman dari bank, saya pinjam dari bank untuk membuat kandang ini ya. Jadi kandang ini itu saya membuat kandang itu bertahap tapi harus selesai. Kenapa harus selesai? Kalau nggak selesai percuma akan jadi bangunan yang tidak bisa difungsikan. Terus memang ilmu sudah kita pegang, udah berpikir positif aja, nanti ada orang yang
pasti akan ditipi. Karena orang itu menitipkan burung ke kita juga dia pasti punya kepercayaan terhadap kita. Aku nggak nyangka 12 kandang itu yang isi itu bukan saya. Dari teman-teman juga, partner juga. Sampai sekarang pun masih terjalin. Sampai ini hampir berapa ini? Mungkin hampir 8 tahun ya masih terjalin. Karena kebanyakan orang mau nangkarkan burung carawa itu kan sulit ya. Dia pengen mendapatkan hasil, tetapi kalau dia itu nggak punya pegang ilmunya, udah kadang dititipkan. Tempat saya itu sekarang hampir 100% dititipkan dari teman. Tetapi dari situ bagi hasil pun saya udah merasa cukup ya. Jadi kalau kita buat kandang atau kita nangkar, sebenarnya nggak salah ya, kita beli burung, kita titipkan nggak salah. Tapi saya sendiri lebih memilih, mending saya punya kandang, nanti ada burung yang dititipkan ke saya kelola, saya tetap ilmunya selalu bisa saya pelajari. Jadi saya nggak pernah ilmunya itu dipegang orang lain, nggak. Sambil belajar, karena kalau kita nggak belajar dari awal ya, percuma, sia-sia, nggak akan ada yang kita dapat dari situ. Menangkarkan cucak rawa itu kendalanya banyak ya, jadi yang dialami para penangkar itu pasti banyak juga ya. Saya sendiri yang saya rasakan menangkarkan cucak rawa itu sebenarnya kesulitan yang utama itu mungkin macet produksi. Tapi kalau saya analisa ya, jadi burung kalau macet produksi itu sebenarnya bukan burungnya. Yang pertama itu harus dievaluasi atau dianalisa itu, kalau saya kandang, pastikan kandang itu betul. Tetapi kalau kandang itu salah, induknya macet produksi atau dia nggak produk lagi, ya percuma kita mau olah sebagus apapun indukannya, kalau kandangnya nggak mendukung untuk produktivitas, ya akan sama saja. Terus kalau ada masalah, mungkin yang sering terjadi, pacok telur, nelur nangkring, nggak usah terlalu pusing mikirin indukan itu nelur nangkring ataupun macok. Pikirkan aja solusi untuk telurnya. Jadi nangkring, macok, usahakan dipanen telur. Kita ambil, kita kasih telur replika biar indukan itu tetap ngerang. Kita ambil solusinya di telur itu. Kita bisa pakai babu, bisa, inkubator bisa. Kalau saya sendiri memilih babuan, karena apa? Saya udah nyoba inkubator juga udah lama, babuan juga udah lumayan lama. Kalau kita pakai babuan, daya tetas bagus, kegagalan minim banget ya. Terus hasil dari tetasan juga maksimal. Kalau hasil bagus, kita jualnya juga enak. Tapi kalau hasil tetasan itu kurang bagus, konsumen yang melihat juga mungkin merasa nggak enak ya, daya tingkat keselamatannya rendah, juga dia untuk beli juga sungkan atau mungkin males juga. Oke, ini saran untuk yang mau mulai menangkarkan burung cucak rawa. Saya memberikan untuk pemula ya, kalau yang udah nangkar lama mungkin dia udah hafal ataupun mungkin dikasih materi apapun mungkin dia udah bisa ya. Kalau yang baru memulai ya, saran saya dari muda. Kenapa? Kenapa dari muda ya? Kalau dari tua itu permasalahan atau mungkin indukan yang udah usia, kita tangarkan permasalahan terlalu banyak. Kita melewatkan fase-fase dalam proses penangkaran. Nanti kalau ada permasalahan, disuruh murai ya, saya yakin pusing. Tapi kalau dari muda, prosesnya satu, burung adaptasi. Proses dari muda kita rawatnya benar, caranya benar, bisa kita target dalam tempo 1 tahun bisa produksi. Dengan catatan ya, walaupun itu kita nangkarnya prosesnya benar ya, carilah mentor ataupun pendamping. Karena kalau ada permasalahan, tidak ada mentor, diurai sendiri, mungkin akan merasakan seperti saya. Nanti mau bertahan atau enggak. Tapi kalau ada mentor, kesulitan-kesulitan yang pernah saya alami, selesai sendiri. Penangkaran seperti ini, penjadwalan saya di harian merawat itu biasanya saya itu jam 5:15 itu saya udah standby di monitor CCTV untuk memantau indukan yang akan bertelur. Biasanya waktu yang saya habiskan itu dari jam segitu kurang lebih sampai jam 7:30 ya. Habis itu saya langsung ke babuan. Babuan itu biasanya saya ngecek untuk tetasan, saya membersihkan, saya memberikan asupan tambahan sampai kurang lebih mungkin setengah sampai 1 jam. Setelah itu saya turun, saya jemur-jemur burung. Setelah saya jemur burung, saya baru ke indukan untuk ngasih makan. Jadi ngasih makan indukan itu saya kurang lebih di sekitar 8 sampai jam setengah 9 pagi. Itu saya lakukan setiap hari. Pemberian pagi itu biasanya ke indukan itu pemberian ulet Jerman. Siang hari di jam 12 sampai jam 1 itu pemberian pisang yang dengan penambahan vitamin. Sore hari jam 3 sampai jam 4 pemberian jangkrik. Saya memberikan jangkrik nggak pernah banyak, secukupnya mungkin sekitar 20 ekor di sore hari. Saya sejak menangkarkan burung cucak rawa itu awalnya memang nggak pernah
ada CCTV ya, yang dulu satu itu saya cuma pemantauan manual, tapi di situ kendalanya banyak. Kita nggak bisa melihat burung atau progres burung, perkembangannya sudah seperti apa, apalagi burung-burung yang baru kita jodohkan ya. Jadi nggak ada evaluasi atau nggak bisa kita ngevaluasi indukan. Tetapi kalau kita ada CCTV, progres perkembangan indukan bisa kita lihat. Saat kita mau panen telur kita bisa tahu, jadi kita bisa antisipasi jangan sampai kepacok dengan jantane. Ketiga, untuk keamanan. Tapi lebih fokusnya saya, kandang cucak lawak kalau tidak ada CCTV, sebenarnya kita rugi sendiri ya. Misal ada indukan yang macok telur, karena kita nggak ada CCTV, kita nanti akan melewatkan beberapa telur yang kepacok. Jadi di situ itu mungkin kita berharap indukan normal ya, nggak semudah itu ya. Kalau kita mempunyai indukan banyak, kita buat normal itu akan sulit. Populasi suara indukan berbagai macam indukan jantan itu akan saling serang. Jadi kenapa harus pakai CCTV? CCTV untuk evaluasi kandang. Saya beberapa kali jual anakan burung itu juga ke pedagang ada, konsumen ada. Tapi akhir-akhir ini memang saya fokuskan ke konsumen. Karena yang saya jual itu bukan cuma burung. Saya menjual dengan ilmu atau pendampingan. Tiap konsumen yang beli di tempat saya, itu pasti saya berikan pendampingan. Misalkan dia beli dari usia muda, 2 bulan, 3 bulan. Pendampingan cara ngerawatan burung itu sampai di usia dia masuk ke kandang. Pendampingan rawatan setelah dia jadi indukan. Pendampingan rawatan kalau udah produksi, udah anakan, sampai lolohan. Dan pendampingan yang lain pakai babuan ataupun apapun. Jadi konsumen yang beli di tempat saya itu, saya lebih memberikan servis ke perawatan indukan seperti apa yang saya rawat di rumah. Jadi sisi positifnya dapat burung dan dapat ilmunya. Oke ya, bagi teman-teman yang mau berkunjung, mau ngopi-ngopi bisa berkunjung ke KLX Bird Farm Magelang, ataupun bisa juga WA saya, ataupun bisa cek dulu di FB, di Klik Wahid, bisa janjian waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe Cap Capung.